فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ini masih pembahasan secara global tentang syuf'ah sebelum masuk ke hadis-hadisnya. Wa bihadza ta'lamu annaha ja'at 'alal asl wifqal qiyasi wal hikmah. Dan dengan keterangan ini engkau mengetahui bahwasanya syuf'ah itu datang di atas suatu dalil, asal yaitu dalil, sesuai dengan qiyas dan hikmah. Baik, tidak seperti pendapat sebagian orang syirkah ini syuf'ah itu tidak betul. Bahkan apa betul? Sesuai dengan qiyas, bahkan sesuai dengan dalil. Dalil-dalil ada tentang itu. Dan hikmah menunjukkan itu memang diperlukan yang namanya syuf'ah. Boleh syuf'ah, boleh syaf'ah. Wa syar'u kulluhu khairun wa barakah. Syariat itu semuanya adalah kebaikan dan keberkahan. Nah, ini jayid, beliau mengingatkan itu. Bukan hanya membahas fikih, tapi juga membela agama Islam dari orang-orang yang selalu buruk sangka pada syariat. Kita akan terbelakang, kita akan rugi, kita tidak akan maju ke depan kalau selalu ikut syariat. Naudzubillah. Ini kata-kata orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Fala ya'muru illa bima yatamahhadu maslahatuh, bima tatamahhadu maslahatuh. Maka syariat itu tidak memerintahkan kecuali tentang sesuatu perkara yang murni kemaslahatannya. Kemaslahatannya adalah kemaslahatan yang total, 100% itu maslahat. Au tazidu ala mafsadatih, atau lebih banyak daripada kerusakannya. Ada kerusakannya, ada risiko, tapi kemaslahatannya lebih besar. Wala yanha illa amma tatamahhadu madarratuh. Dan tidaklah syariat itu melarang dari sesuatu kecuali sesuatu yang dia itu murni madaratnya, bahaya dan kerugiannya itu bersifat total, bersifat menyeluruh, 100% bahaya. Au tazidu ala maslahatih, atau madaratnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Jadi syariat ini baik. Kita baik sangka pada Allah dan kita harus percaya. Kalau bukan pada Allah, pada siapa lagi kita percaya? Pada politikus saja kita sudah sering ditipu. Gimana kita? Pada Allah yang sangat baik kita tak percaya. Pada siapa lagi kita percaya? Baik, walam yastahqiq walam yastahiq syafi'u naz'ash syiqsa min yadil mushtari bi ghairi ridahu. Dan asy-syafi' yaitu salah satu pihak yang memegang syuf'ah. Kalau itu tanah dibagi dua ya, berarti salah satu dari dua orang tadi tidak berhak untuk mengambil bagian syiqs, yaitu bagian dari tangan si pembeli tanpa keridhaan dia. Dia ini dohirnya siapa? Kenapa mushtari ini ya? Istilahnya domirnya ini agak susah. Yang ma'ruf adalah yaitu orang yang berkongsi di suatu tanah belum jelas pembagiannya. Kalau jelas terserah. Tapi yang belum jelas ini tanah ini milik kita berdua, walaupun belum dibagi betul-betul. Maka tidak boleh dia menjual kepada seorang pembeli tanpa seizin temannya yang satu lagi. Kenapa? Karena boleh jadi teman kita, rekan kongsi kita yang satu lagi tidak selesa dengan si pembeli yang baru itu. Mungkin si pembelinya adalah curang atau jahat atau suka mengganggu tetangga. Maka harus minta izin kepada rekan kongsi kita. Ini yang ma'ruf di dalam dalil-dalil yang ada, tanpa keridhaan. Harus dengan keridhaan dia. Saya jual bagian ini ke si fulan, boleh tidak? Coba saya tengok si fulan ini layak jadi rekan kongsi saya, atau jangan-jangan malah dia nanti buat tipu daya untuk merusak bagian saya, mengganggu saya, dan seterusnya, suka trespass yang sampai mengganggu kami atau tak tahu. Maka harus minta izin dia untuk dia periksa dulu sesuai atau tidak. Illa lil maslahatil khaliyati minal madarrah, kecuali untuk suatu kemaslahatan yang kosong dari madarrah, kosong dari bahaya dan kerugian. Baik.
Ini yang ma'ruf. Untuk kalimatnya lebih sesuai kalau polanya seperti itu, sesuai dengan dalil-dalil. Fahina idzin takunu sabitatan bisunnati wal ijma'i wal qiyas. Maka ketika itu masalah syuf'ah ini sudah pasti dengan dalil sunnah, dalil ijma' dan dalil qiyas. Khilafan liman tawahhamu subutaha ala khilafil asli wal qiyas. Berbeza dengan orang yang salah sangka, yaitu dia menyangka bahwasanya pastinya syuf'ah dalam hadis itu menyelisihi asal, menyelisihi suatu prinsip atau menyelisihi qiyas. Baik, kita baca dulu hadisnya. Al hadisus samin wa sab'un ba'dal mi'atain. 278. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal ja'ala wa fil lafadz qadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli malin lam yuqsam. Nabi SAW menjadikan, atau dalam riwayat yang lain menetapkan adanya syuf'ah untuk setiap harta yang belum dibagi, yaitu harta milik bersama. Maka Nabi mengatakan ini hukumnya adalah syuf'ah. Maka salah satu pihak tidak boleh menjual atau menghibahkan bagian itu kepada orang lain tanpa izin rekan yang lain, rekan-rekan kongsi yang lain, selama belum ada pembagian yang jelas. Kalau tanahnya sudah dikasih dinding atau pagar atau dibezakan dengan sebuah jalan atau sungai misalkan atau longkang, baru itu terserah dia. Terserah masing-masing pemilik bagian. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Apabila telah terbentuk hudud, yaitu sudah ada sempadan, mungkin ada dinding, ada pagar misalkan, dan jalan itu sudah diarahkan, mungkin dibuat jalan kecil untuk memisahkan masing-masing tanah itu, maka tidak ada syuf'ah. Ini masing-masing sudah berdiri sendiri, terserah mau jual ke siapa, terserah. Al-gharib waqa'atil hudud uyinat, yaitu batasan sempadan itu telah ditentukan. Wal hudud jam'u had, yaitu batasan sempadan. Wa huwa huna ma tumayyizu bihil amlaku ba'dal qismah. Yang namanya sempadan di sini adalah sesuatu yang dengan itulah kepemilikan itu menjadi terbezakan, tumayyaz, yaitu terpisahkan, terbezakan setelah pembagian. Yang ini milik si fulan, yang itu milik si alan, yang ini milik siapa misalkan fulanah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, surrifatit turuq bi dhammi shad wa kasri ra al-musaqqalah, ada tasydid, ada syiddah. Wa tukhaffaf, boleh surifat. Bi makna buyyinat, yaitu telah dijelaskan masarifuha, yaitu arahnya. Jalan ini menghala ke sini, ke sini, ke sini, tanpa memakan tanah orang lain. Berarti kedua belah pihak sama-sama mengalah. Kalau dibuat jalan mungkin 2 jengkal diambil dari tanah fulan, 2 jengkal diambil dari tanah si alan misalkan. Wa syawari'uha, jalan-jalannya. Kemudian al-ma'nal ijmali hadhihi syari'atul hakimah, syariat yang penuh hikmah ini ja'at li ihqaqil haqqi wal adl, untuk merealisasikan, untuk menetapkan kebenaran dan keadilan. Wa daf'i syarri wad-dur, untuk menolak keburukan dan kerugian. Walaha an-nazmul mustaqimah, bukan nazm, nuzum jamaknya ya berarti. Walaha nuzumul mustaqimah, syariat ini memiliki peraturan-peraturan yang lurus. Wal ahkamul adilah, dan hukum-hukum yang adil. Lil ghayatil hamidah, untuk tujuan-tujuan yang terpuji. Bukan malah menetapkan hukum untuk memberikan keuntungan orang yang pakai tai misalkan, yang berdasi, sementara orang rakyat jelata diinjak, atau sebaliknya rakyat jelata yang diuntungkan, orang kaya selalu ditindas dan sebagainya misalkan. Itu tidak betul. Semuanya di atas mengikuti hukum yang sama, yang adil. Wal maqasidus syariah, memiliki maksud asyarifah, memiliki maksud-maksud yang mulia. Fatasarrufatuha hasbal maslahah,
maka pengaturan-pengaturan syariat itu, pengaturan yang sudah ada dalam syariat itu sesuai dengan kemaslahatan. Tidak ada yang lebih tahu daripada Allah, tidak ada yang lebih rahmah daripada Allah, dan tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Jangan sampai ada orang mengklaim, oh, saya lebih tahu daripada Allah. Ini orang yang lupa dirinya sendiri. Lupa dari apa dia dicipta dan bersama apa selama ini dia berjalan. Tercipta dari apa? Mani, tidak tahu apa-apa. Belajar pun susah payah. Boleh jadi apa? Itu pun dengan membayar guru untuk dia dapat nilai yang tinggi mungkin. Sepanjang jalan hidupnya dia disertai oleh siapa? Hawa nafsu dan setan. Gimana mengklaim dia akan mampu membuat syariat yang lebih hakim daripada Allah? Baik. Kemudian wifqal hikmati wassadat, sesuai dengan hikmah dan kelurusan. Walihada fa innahu lamma kanatish syirkatu fil aqarat yaksuru dararuha, maka dari itu sesungguhnya tatkala syirkah, yaitu apa? Perkongsian, perserikatan di dalam aqarat seringkali adalah barang-barang yang tidak bergerak, yaitu apa? Tanah atau bangunan. Mayat nggak masuk. Ada bisnis mayat memang zaman sekarang, tapi nggak masuk dalam istilah aqarat. Ini banyak kerugiannya, yaitu apa? Salah satu pihak biasanya akan mendolimi pihak yang lain. Wa yamtaddu syararuha, keburukannya itu panjang sekali. Terkadang apa? Sampai anak cucu pun terkena kerugian. Kemudian watasyuqul qismatu fiha, dan susah pembagian di situ. Karena apa? Setiap pihak akan bersifat tasyah, yaitu saling ingin berusaha menarik keuntungan sebanyak-banyaknya. Terutama yang sudah belajar, kalau Indonesia bilang apa? Belajar ekonomi. Mengeluarkan kerugian sedikit untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, walaupun harus menginjak pihak yang lain. Asbata syari'ul hakimus syaf'ah atau syuf'ah lisyarik. Si pembuat syariat yang penuh hikmah menetapkan adanya syuf'ah untuk rekan kongsi. Dia punya hak untuk dimintai izin. Untuk apa? Ketika barang itu mau dihibahkan atau dijual atau dipindah tangankan atau apa misalkan, maka minta izin rekan kongsinya yang lain selama barang itu belum dibagi secara jelas. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.